Baik, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya banyak audit ya pada minggu-minggu ini di kantor pusat maupun di unit-unit banyak tamunya ya. Terima kasih yang sudah menyempatkan eh, waktunya untuk bergabung dengan sharing session kali ini. Eh, Pertama-tama izinkan saya untuk memaparkan mengenai hari ini kita akan bicara tentang ESG. Izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, sudah nampak Bapak Ibu share share screen-nya? Sudah, Bu, jelas. Oke, ya kita mulai ya Bapak Ibu. Maaf ya ini karena sedang audit juga di sini, audit mengenai gas rumah kaca. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan sharing mengenai ISG. Nah, saya pernah mengikuti kegiatan pelatihan kan di Medan berbicara tentang ISG ini. Jadi, ISG itu apa sih? Kita cari tahu dulu ya, ISG itu apa sih? Jadi apa itu ESG? Nah, ESG itu terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama adalah environment atau lingkungan. Yang kedua itu adalah sosial. Nah, yang ketiga itu adalah governance atau tata kelola. Jadi istilah ESG ini pertama kali digunakan oleh UNEP, Initial Finance Sector pada tahun 2004. ISG ini merupakan seperangkat standar yang mengacu pada 3 kriteria utama, tadi environment, social, and governance, dalam mengukur keberlanjutan suatu perusahaan. ISG sering digunakan sebagai metrik utama dalam membuat keputusan investasi dan juga berfungsi sebagai referensi bagi perusahaan untuk melaporkan dampak dari bisnis mereka. Seperti itu. Nah, kalau lingkungan tuh banyak ya kita yang sering disertifikasi seperti ada RSPO, nah ada gas rumah kaca ini. Ini berhubungan dengan apa? Dengan polusi, perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati. Makanya eh, kalau Bapak Ibu mengikuti audit di RSPO kan ada namanya HCV. Nah, HCV-nya ini kan nggak boleh diganggu gitu karena itulah yang menjaga keanekaragaman, high conservation value, area yang memiliki nilai konservasi yang tinggi. Nah, seperti itu kalau nilai dari apa namanya lingkungan. Kemudian lanjut. Nah, ISG ini juga bisa dibilang kemampuan bertahan dan performa perusahaan. Jadi kalau perusahaannya bagus ya nilai ISG-nya itu bagus. Kan ISG itu kan berhubungan dengan sustainability atau keberlanjutan. Dalam eh, food and agribusiness eh, ada 10 top risk, ada 10 resiko yang paling besar gitu. Yang pertama itu commodity price atau resiko eh, dalam harga ya. Jadi kalau kita menjual CPO itu kalau naik atau turun sedikit itu sangat berpengaruh pada penjualan pada revenue kita. Kemudian yang berpengaruh yang lainnya adalah supply chain. Ya kan? Supply chain juga eh, dibahas tuh kalau misalkan kita lagi sertifikasi mengenai sustainability. Jadi supply chain itu dari kebun dibawa ke pabrik, KPO kita kemudian diolah, kemudian bisa diekspor, itu namanya supply chain. Nah, kalau yang sangat berdampak pada environment itu di climate change ya Bapak Ibu. Climate change ini bahasa Indonesia perubahan iklim.
BBM masuk. Ini kan yang minus kan keluar semua nih. Oke, jadi kalau di PTPN 4 sendiri ISG juga udah diatur ya di SOP kita. Di awal. Di tanggal berapa ini, Pak? Tanggal 8. Di sini ada perhitungan emisi, perhitungan 20. total energi yang digunakan. Nah, kalau kemarin kan yang dari pabrik itu kan menghitung kan total energi panas kalor yang dihasilkan oleh boiler. Nah, kalau di sustainability ini menghitung dampak dari panas itu gitu. Ini tercatat 2 kali. Misalkan kita menggunakan bahan bahan bakar cangkang, fiber. Dari pembakaran cangkang dan fiber itu berapa sih ton gas CO2 yang dihasilkan? Nah, itulah yang berdampak pada lingkungan seperti itu. Nah, ini kan luas area HCV. Terus jumlah pelaporan terjadinya deforestasi seperti itu. Di sini juga ada pengelolaan limbah ya. Waktu kita di Merasa. Oh, ke Dia masuk. Dua dari tahun kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita sama masuk ya. Dan kita nolkan. Kemudian kan tadi kan dampak dari lingkungan. Kemudian kebijakan mengenai sosial. Sosial ini banyak mengenai tentang human right policy ya, hak asasi manusia. Jadi di ISG ini selain lingkungan, manusianya juga diperhatikan seperti itu. Nah, latar belakangnya itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Langsung di apa? ya sebagainya mengenai kebijakan environmental, sosial dan governance ini. 2.200 jadi pengurang biar. Nah, jadi di sini apa aja sih ruang lingkupnya? yang Nah, ruang lingkupnya itu melibatkan dan memberdayakan hak-hak masyarakat adat dan lokal. Seperti itu. Kalau di Kabupaten ini kan sangat-sangat dekat ya dengan masyarakat adat dan lokal yang sering terjadi problem di sana. Nah, inilah diatur dalam peraturan ISG ini. Ini ya 9.600. Melaksanakan pembangunan secara bertanggung jawab, menghormati hak-hak masyarakat adat, Kalau ini total kan jadi 7. komitmen dan menghindari relokasi masyarakat adat. Selain ke masyarakat, kita juga ke pekerja ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini salah membaca aja. Nah, di ISG ini juga dipastikan kewajiban dan hak karyawan itu terpenuhi dengan baik. ya 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 Pak. Ya, Pak. Tidak mentoleransi kerja paksa, kerja wajib. Jadi ISG ini mengatur juga antara perusahaan ke masyarakat, antara perusahaan dengan karyawan, hak-hak buruh, hak-hak kerja, eh, bergabung juga harus dengan serikat buruh, serikat pekerja. Juga mengenai sanksi, itu juga harus sesuai dengan ketentuan. Oke. Nah, kalau di PTPN sendiri gimana implementasinya, terutama di PTPN 4? Nah, ini PTPN 4 bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan termasuk jaringan pemasok eksternal. Mana, Pak? Yang mana, Pak? Memiliki mekanisme whistleblowing, Yang ini. melaporkan kinerja hak asasi manusia secara berkala. Kalau isi yang kayak gitu aja gimana, Pak? Itu Bapak Ibu. Sebenarnya ini lebih ini loh, Pak, lebih detail lagi ngerjainnya. Jadi Bapak lebih gampang.
Maksudnya sekalian sama yang lain-lain. Iya, Udah Pak. boleh ya. Ah, ya udah. Bagus sih. Iya Pak. Lengkap ya. Iya benar. Ini untuk yang kebunnya nih Pak. Oke, Bapak Ibu. Mm-mm. Apa kita langsung tanya jawab aja ini dokter biar lebih menarik. Karena ini materinya kalau nggak tanya jawab kita agak bingung juga ya. Kita sharing-sharing aja ini. Karena saya juga di ISG ini kan juga Oh, apa ya baru juga mengenai ISG ini. oh ini. Mungkin ada yang lain yang mau sharing-sharing seperti itu. Kan ini sharing Ya. session. Nanti kata aku namanya. Bapak. Gimana Bapak Ibu? Mm-mm. Baik, Bu Farah, boleh bagi bapak-bapak atau ibu-ibu mau sharing session dipersilakan. Mau sharing apa? Memberikan juga pertanyaan dipersilakan ya Bapak Ibu. Nah, jadi Pak cara nantinya ada beberapa mungkin yang tidak ada. Kayak misalnya contoh yang tadi Bapak apa ya? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan? Dipersilakan. Pak Dedi, ya Fandi boleh bertanya mungkin? Oh iya iya. Iya. Ada yang mau bertanya? Atau kita diskusi aja? Mungkin Pak Dedi apa nih Pak Dedi? Nah, kalau Pak, kayak misalnya bisa dibuka ya nama-nama. Nah, Bapak kan komisi yang ini tadi untuk yang pupuk dan bahan kimia. Itu namanya upstream. Upstream itu jadi yang masuk bukan up. Tapi kalau yang downstream dari punya kebun Bapak ke yang keluar. Nah, ini kan mungkin nggak ada, jadi nggak usah bikin mau Kita lanjut aja ya Bapak Ibu kalau tidak ada pertanyaan. Ya, Bu, silakan Bu. Mungkin nanti banyak pertanyaan. bisa dikumpulkan nggak? Nah, Ya nggak apa yang pulau tiganya aja. jadi yang perusahaan ini kan nggak bisa langsung tutup. Ya 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 ya. Karena seminggu ya. Karena memang harus akurat. Iya betul. Iya betul. Izin Bu bertanya. Ya Pak Amri, Mbak Anda. Iya. Di kolom chat Bu. Apa? Di Kolom kolom chat. chat. Oke. Sosialisasi informasiin ke teman-teman yang lain. Nah, apakah ISG sudah berjalan di PTPN 4 Regional 6? Insya Allah sudah Pak. Balik lagi kan tadi kan ISG kan mengenai environmental, sustainability, dan government. Governance-nya ini kan mengenai tata kelola. Nah, karena kita apa bernaung di PTPN 4, PTPN 4 kan secara sustainability, secara tata kelola kan sudah baik lah gitu Bapak Ibu. Karena kan SOP-nya itu sudah diatur gitu di apa sudah ada kita SOP kita untuk mengenai environmental kita juga
sudah berjalan ya kita pemantauan kita terhadap HCV, terhadap gas rumah kaca. Kalau di sini ada yang dari kebun atau yang dari bagian tanaman, pasti mengetahui tentang HCV ya Bapak Ibu. Nah, kita kan masing-masing kebunnya ada HCV kita. Nah, di situ HCV kita dilarang untuk dibuka untuk tanam ulang seperti itu. Dan itu tuh dimonitoring. Itu segi dari segi environmental. Kalau dari segi tata kelola, eh, dari segi tata kelola Biar saya ngisi dulu. SOP kita sudah ada. Kemudian kalau dari segi sosial, seperti kita rasakan sendiri, gaji dan hak kewajiban kita sudah dipenuhi. Jadi untuk di Regional 6 sendiri, saya rasa sudah berjalan ya. Kalau di uh, unit Bapak Ibu bagaimana? Apakah ISG sudah berjalan? Apa ada masukan Bu mengenai Farah. uh, program Di ISG? sosial, izin Bu, Iya, Kak. Yang jadi yang Di yang Regional 6 ini sosialnya, kayak apa sih kurang gitu? Apa hak-hak ada hak-hak karyawan yang kurang? Apa seperti apa? Mohon iya, di-share ya Bapak Ibu. Keluh kesahnya. izin Bu, Bu. Iya Pak. Kalau yang sosial itu secara gambaran umumnya mungkin ya secara karyawan ya kesehatan, keselamatan, hak tenaga kerja, kalau yang ini Pak. kemudian komunitas lokal ya. Nah, Kalau ini terkait hak asasi manusianya gimana ya Bu? Contohnya yang sosial tadi kalau untuk karyawan, apakah secara hak tenaga kerja misalnya ketersediaan rumah dinas sama yang lainnya itu seperti apa ya gambarannya? kalau ini udah kelihatan nggak ini tadi Iya Pak. Itu pertanyaan bagus Pak. Memang itu permasalahan yang banyak terjadi ya nggak cuma di regional 6 aja ya Pak, itu di banyak regional juga masih terjadi. Nah, cuma kan kita melakukan perbaikan ya Pak, kita terus melakukan perbaikan untuk rumah dinas sendiri kan. Halo, suara saya masuk? Ya Bu, Kenapa? lanjut. Ya untuk di regional 6 sendiri kan eh, perbaikan rumah dinas juga dilakukan secara berkala. Memang itu masih sangat kurang ya Pak ya. Cuma kita harus terus harus terus melakukan perbaikan itu supaya ya rumah karyawan itu secara layak dihuni. Mungkin nanti ke depan kalau misalkan uh, itu menjadi suatu gimana ya Pak? Suatu yang urgent dan juga mengganggu kinerja dari pekerja. Ke depan mungkin bisa dibuat suatu memo gitu atau apa ke bagian kantor pusat yang yang mengungkapkan bahwa Oh, uh, permasalahan rumah ini sampai mengganggu ke kinerja karyawan. Mungkin bisa mengancam keselamatan karyawan jika berpergian sip malam nggak ada rumah gitu kan Pak. ya, itulah. Juga proses perbaikan rumahnya juga dibatasin gitu dengan keterbatasan-keterbatasan. Kemudian mungkin ini masukan juga untuk tim SDM, contoh di pabrik ya, Bu Farah kan pernah di pabrik. Kita ada di klausul itu ada nggak di saat perjanjian dengan PKWT kita menyediakan rumah? Karena riskan lah. Contohnya kalau kita kontrak dengan PKWT tapi tidak menyediakan rumah, saat dia pulang kerja, pulang ke rumahnya tidak di pondok itu, kan takut ada hal-hal yang nggak diinginkan di jalan, kecelakaan kerja sama yang lain kan gitu. Itu malah nanti menambah case-case di kita, apakah memang secara ESG-nya ini itu tertampung gitu Bu. Karena kan pada umumnya kita ya udah kita kontrak kerja aja sama kawan-kawan PKWT pengolahan, PKWT produksi ya, pemanen penderes itu, tetapi secara sosialnya hak ke karyawan itu
belum ya, bukan enggak, belum terpenuhi lah, termasuk rumah dinas gitu. Jadi nggak efektif juga setelah selesai bekerja dia pulang ke rumah masing-masing gitu sih gambaran masukan dari saya Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Nanda. Apa insight-nya ya? Ya juga mengenai PKWT ini kan di kontraknya itu kan belum ada kan untuk menyediakan rumah ya Pak. Dan memang rumah di unit-unit kita tuh masih terbatas. Nah, mungkin ke depan nanti akan menjadi evaluasi juga ya untuk bagian eh, di rekrutmen mungkin eh, untuk menjadi pertimbangan juga nanti PKWT itu untuk mendapatkan rumah dinas ya Pak. Selain rumah dinas juga, kan aturan PKWT ini memang banyak ya Pak dari Itulah kan kompensasi, kaitannya dari kompensasinya, dari kontraknya itu juga. SG kan kaitannya nanti ke RSPO sama yang lainnya Iya, kan. iya betul betul Pak. Jadi apakah Memang kesejahteraan dan yang lainnya ya ya mungkin betul Pak, bertahap ya. Kita penuhi bertahap ya. betul Pak, iya Pak. Sehubungan dengan anggaran, kan balik lagi ke situ Pak. Cuma Ya memang benar. harus kita Tapi kan bertahap kita perbaiki untuk ya untuk baik lagi kesejahteraan karyawan dan juga untuk memenuhi hak-hak karyawan itu. iya sih. Di satu sisi Bu Para lah ya, Bu Para sama Bu Yara lebih senior kan. Terkait RSPU nih, di satu sisi kita harus memenuhi haknya si karyawan PKWT, tapi di satu sisi kita terbatas dengan anggaran gitu. Ya mungkin dengan adanya ESG atau apa namanya diskusi-diskusi terkait ESG dan yang lainnya bisa membuka inilah ya, membuka ruang ya untuk bahwa kita secara sertifikasi baik itu ISPO RSPU itu kan memang untuk yang berkelanjutan itu seperti apa. Mungkin jadi ruang diskusi nanti di pejabat-pejabat atau BRM atau BOD-nya. Demikian Bu Para, terima kasih. Baik, baik, terima kasih Pak Nanda. Untuk di kemarin untuk di Sementau kemarin ada ini ya Pak, ada mengenai perumahan juga ya Pak di RSPU itu Pak ya. Ada Bu, cuman kan Itulah itu. anggaran Ya, kita 18 juta. 18 juta itu mau diperbaiki berapa? Ibu lah iya di iya iya Sementara. iya. Iya, Dengan saya 18 ngerti. juta dapat 3 rumah atau 5 rumah lah ya. Tapi ya belum layak karena memang Ya, kondisinya iya, umur kan udah 45 tahun ya. Kemudian semi permanen sama yang lainnya. betul Pak. Mungkin nanti ke depan juga akan menjadi evaluasi dari segi ini Pak ya, penganggaran untuk eh rumahnya ini Pak. Memang kita terambilnya di situ Pak. Karena anggaran biaya ini besarnya ini dibebankan untuk peningkatan produksi kinerja kan. Kalau perumahan itu kan dianggapnya kan tidak berdampak langsung gitu. Tapi ya kalau lama-lama juga kan berdampak juga. Kalau karyawan jauh dari rumah, jauh dari pabrik, jauh dari tempat kerja kan juga sangat berpengaruh pada produktivitas kan Pak. Sangat berpengaruh Ya itu tuh apalagi tentu. kalau di pabrik kan. Kalau dekat aja kan kita mau hujan sedikit mereka datangnya gimana yang merasakan di pabrik kan. Apalagi sementara kan karena banyak yang nelayan mereka banyak tinggal di luar kalau udah hujan sedikit udah nggak ada yang datang udah iya kan Pak udah sedikit padahal ini Iya, sebenarnya sangat berdampak menurut saya cuma ya memang berdampak lah Bu. Karena kan mm, kondisi dia lelah di jalan. Kita ya bilang yang rumahnya di Kuala Simpang, di Langsa itu jadi seharusnya dia bisa istirahat lebih lama 30 sampai 40 menit tapi dia berjibaku pagi-paginya itu tadi berangkat kerja gitu. Jadi secara fisiknya apa secara fokusnya itu masih berangkat kerjanya gitu. Tapi kalau dengan kelayakan rumah dia ya udah santai kan gitu. Bisa mungkin 6 6 6.30 karena apel pagi
6.45, 6.30 dia dari rumahnya di sini. Tapi karena apelnya 6.45 atau 6.50, dia jam 6 pagi dari Langsa atau Kuala Simpang atau tempat yang lain. Ya itu kan pastinya secara apa namanya energinya udah terbuang 40 menit di situ ya. Nah, gitu. Jadi dia pagi udah sampai, udah apel terburu-buru, nggak fokus kan gitu dia. Iya, betul, Pak. Itu sih Bu. Memang secara secara apa tenaganya udah habis untuk di jalan, sedangkan kan untuk melakukan pekerjaan di proses pengolahan itu butuh tenaga yang cukup ya, Pak. Memang itu kan menjadi concern, harus jadi concern sih itu masalah perumahan itu. Kalau untuk Bapak Ibu Oke, yang lain Bu. ada Cukup dari saya, makasih. ya, terima kasih ya Pak Nanda atas sharing-sharingnya. Kalau dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada mengenai mengenai apa pengalaman pribadinya, pengalaman di unit masing-masing mengenai ISG ini? Kalau tadi kan mengenai perumahan, mengenai hak perumahan. Kalau yang lain, Pak Rukiat, Pak Rukiat, tulang sawit gimana Pak? Pak Rukiat, Pak Rukiat on cam dong Pak Rukiat. Mana Pak Rukiat nih? Bener nih, Bu. Saya udah masuk nih. Gimana Pak Rukiat nih? Kalau sawit, Bu. Mereka mau ke Lampung. Ini Depok nih. On cam lah Pak. Nah kan gantengnya nampak. Gimana Pak info tuh tulang sawit tuh? Ya, kita kan menunggu nih, Bu. Iya 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 iya. Menunggu menunggu keluar. Kalau di kemarin kalau kemarin di tulang sawit apa Pak temuan di ISPO Pak yang menjadi yang mengenai ISG ini? Untuk perumahan aman nggak Pak? Kan, Bu, ya, kita kan udah rencana pembangunan apa, 8 rumah gitu. Iya. Udah, akhirnya udah selesai kata. Nah, untuk perbaikan-perbaikan rumah di sini di Kuala Sawit. Mungkin kan itu anggarannya kan mungkin di tahun 2026. Tahun 2026, RKP 2026. Iya. Jadi kan itu nanti untuk apa juga oh, masih juga terkait itu bukan terkait dengan PK nanti. Ini saya juga apa eh, untuk apa ini termasuk RSPO itu perbaikan-perbaikan apa kelayakan-kelayakan di rumah misalnya. Insya Allah saya Jadi ini juga sama Pak Eko ya kan. Cuman terkait ini terkait udah kalau infonya, oh ya Bu, ya Pak katanya, ini waktu 2-3 hari ini kita kejar kan, gitu tuh. Empat, jadi kan apa nggak bisa keluar, saya bilang keluar cuman dalam 2-3 hari ini saya sedang mau verifikasi gitu. Sudah, ya Bu. oh, iya iya. Yang penting tahun ini ISPO-nya selesai. Habis ini kalau RSPO masuk siap-siap ya Pak. Kan kira-kira Bu informasi itu terkait. Nah ini masih proses namanya disclosure. Jadi sebelum audit itu kita kebunnya dinilai dulu apakah layak atau tidak gitu. Ini sedang proses pengungkapan kebun. Insya Allah kalau cepat keluar acceptance-nya tahun ini bisa. Mungkin akhir tahun ya. Kalau enggak ya loncat ke 2026. Awal tahun paling lambat ya. Gitu sih, Pak. Mau kemana Pak Rukiat itu mau naik haji? Mau umroh? Jadi gini, ya oke lah Bu, nanti saya sampaikan juga Ya. manajemennya Bu ya.
Kalau sih saya sih Oke. lebih baik ke Tapi di warna sana aja nggak Bu. ada isu mengenai nah, lingkungan atau sosial. Kayak mana Bu? Nggak begitu jelas. Dia pakai genset Bu. Oh iya 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 ya udah jangan janganlah. Terima Coba Bu, kasih ya coba Bu. Pak Rugit ya. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Iya, Bu. Udah. Yang penting aman tuh orang sawit oke. Allah Bu. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau sharing-sharing juga dari dulu. Saya mohon masih sharing-sharing karena ini sharing session. Bagaimana, Dok? Eh, ini nampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau Pak Rukiat mungkin terkait HCP Bu di sana, Bu. Perlu penjelasan terkait HCP kalau Pak Rukiat sana, Bu. Baik Bapak Ibu, mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Boleh ditutup dulu Bu, saya apa namanya materinya. Baik untuk Bapak Ibu, sekali lagi mengingatkan bahwasannya di ini jangan lupa untuk mengisi absensinya ya Bapak Ibu. Kemudian open cam kita foto bersama ya Bapak Ibu. Silakan untuk open kameranya. Sudah? Yuk kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah hadir di acara Recharge and Reflect ini, sharing session. Mungkin nanti di hari Rabu ada lagi yang akan kita sharingkan kembali. Mohon untuk dikabarkan ke teman-teman yang lain, baik Karpel maupun Kartim. Silakan untuk ikut kegiatan yang kita laksanakan ini. Baik, terima kasih atas presentasinya dari Ibu Farah dan terima kasih para hadirin sekalian. Saya ucapkan, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.